Itu bagian wilayah dari Romawi waktu itu, tanpa kemudian disongsong atau diladeni oleh Romawi. Romawi sampai takut waktu itu. Itu semakin luar biasa kokoh kaum muslimin. Dengan gitu memudahkan beliau untuk kemudian menyatukan Arab. Dan kemudian ketika Arab selesai, Rasulullah wafat. Kita tahu ada masalah saat itu, ada beberapa yang murtad. Tapi itu diselesaikan setahun saja oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq konsentrasi untuk masuk ke Romawi, ke Persia. Dan hanya dalam Abu Bakar kemudian meninggal tahun berikutnya, kali 2 tahun saja memimpin. Umar memimpin, melanjutkan. Hanya dalam waktu 3 tahun Umar memimpin, atau 5 tahun setelah Rasulullah wafat, Persia jatuh. Bayangkan saja, hanya 5 tahun setelah Rasulullah wafat, Persia, satu imperium sangat besar, jatuh. Tahun berikutnya Palestina dikuasai, tahun ke-6 Hijriah, ke-16 Hijriah. Berarti 6 tahun setelah Rasulullah wafat. Palestina itu adalah ibu kota kedua dari Romawi setelah Konstantinopel. Karena mereka menganggap daerah Syam itu kan daerah suci, Palestina, karena mereka Nasrani waktu itu. Dan Nasrani adalah ibu kota kedua. Heraklius harus mundur selama-lamanya dan tidak pernah menginjakkan lagi di Syam sejak saat itu. Jadi hanya dalam 6 tahun dikuasai. Kemudian Irak setelah itu juga dikuasai oleh kaum muslimin sepenuhnya, itu setelah Persia dikuasai. Bahkan di zaman Umar sendiri, sampai Umar wafat itu, kekuasaan Islam sudah terbentang dari perbatasan Afghanistan sampai Tripoli, Libya saat ini. Di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Utsman kemudian lebih melebar lagi, jadi Azerbaijan, Tajikistan, dan Turkmenistan dan seterusnya. Itu mulai di zaman Umar sudah dikuasai sampai ke Tunis. Dan kemudian di zaman Utsman untuk pertama kali tahun 28, Mesir tentunya sudah lama, karena setelah Palestina langsung Mesir dikuasai. Tahun 28 Hijriah, pemerintahan Islam yang waktu itu di bawah pimpinan Utsman untuk pertama kalinya memiliki kekuatan maritim. Jadi 28 Hijriah, 28 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, membuat kekuatan maritim yang bisa mengalahkan kekuatan maritim Romawi di Laut Mediterania, artinya di laut mereka. Mediterania itu kan laut yang memisahkan antara Afrika Utara dengan Syam, dengan Eropa kan. Dan itu adalah lautan Romawi tadinya. Itu kaum muslimin menang 28 tahun saja, tidak perlu lama-lama. Padahal mereka itu pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang berasal dari padang pasir kan. Tapi ketika kemudian mereka membangun kekuatan maritim, mereka pelajari sekian tahun, kemudian mereka menang. Dan itu luar biasa, Siprus dikuasai dan seterusnya. Jadi perkembangan ini begitu cepat, saya semakin singkat. Hanya kurang dari 100 tahun kemudian Islam sudah menyeberang ke Eropa. Jadi Eropa waktu itu Spanyol sepenuhnya, kemudian sebagian Prancis, Portugal sepenuhnya, kemudian ya sampai di situ, kemudian mundur sedikit lagi, Barcelona apa semua itu dulu udah masuk Islam itu, daerah itu. Sekarang kan hanya klub sepak bolanya yang terkenal. Itu sudah masuk Islam semua itu. Nah kemudian mundur sedikit, mereka akhirnya bertahan di Andalus atau Spanyol saat ini. Madrid, apa itu semua itu namanya udah Islam semua. Madrid itu Majrid dalam bahasa Arabnya, Al-Majriti. Kalau ada ulama namanya Majriti Madrid. Kemudian Al-Ishbili itu Sevilla. Kemudian apalagi As-Sarakasti itu Zaragoza sekarang. Itu nama-nama ulama-ulama Islam itu banyak sekali di situ yang menggunakan nama-nama Spanyol itu. Zaragoza, Sevilla, kemudian kalau Madrid itu Madrid dan seterusnya. Itu membuktikan dalam kurang dari 1 abad, kurang dari 100 tahun, begitu kuat pengaruh dari Islam atau katakanlah peradaban Islam yang awalnya tadi dimulai dari jantung Jazirah Arab, dari Mekah, seorang biro Rasul dan hanya beberapa orang gelintir orang yang bisa mengubah. Kenapa Islam bisa begitu cepat, luar biasa? Pertama ini, Islam punya karakter. Ini analisanya, Islam punya karakter. Artinya ketika muncul Islam itu sebagai sebuah alternatif dari sebuah sistem yang ada. Mengapa orang-orang seperti Abu Jahal dan kawan-kawan itu menolak Islam? Pertama, harus kita pahami dulu
bahwa Rasulullah sebagai seorang yang fasih gitu ya dalam berbahasa, orang yang cerdas dan punya karakter kejujuran pribadi yang luar biasa, kejujuran, amanah dan seterusnya. Beliau begitu mudah untuk menjelaskan Islam. Artinya Islam itu mudah dicerna oleh siapapun, dari orang yang sangat pintar sampai orang yang sangat awam. Islam itu bisa dipahami karena Rasulullah bisa masuk ke semua lini masyarakat, dan itu adalah karakter Islam. Islam itu bisa dipahami oleh orang seawam-awamnya sampai orang sepintar-pintarnya. Jadi sampai ilmuwan setinggi-tingginya gitu loh, kapasitas ilmuwan, sampai orang yang bodoh sekalipun bisa mengerti Islam, walaupun tentu dengan tingkatan yang berbeda. Tapi dasar Islam bisa dipahami. Itu kekuatan Rasulullah. Maksudnya begini, Abu Jahal dan kawan-kawan ketika menerapkan Islam, itu bukan berarti Islam tidak jelas di mata mereka. Justru karena mereka tahu dan paham tentang Islam, maka mereka menolak. Kenapa demikian? Karena mereka berada dalam satu sistem yang sudah mapan, yang kalau seandainya mereka menerima Islam, sistem itu otomatis harus runtuh. Dan mereka takut itu, takut kemapanan mereka runtuh. Ekonomi, hegemoni, prestis, pengaruh dan seluruhnya jajaran Arab. Makanya ketika mereka bernegosiasi melalui Abu Thalib paman Rasulullah, kan mereka menawarkan banyak hal kepada Rasulullah agar Rasulullah mengendurkan dakwahnya, karena mereka takut. Apa kata Rasulullah mengatakan? Rasul paham apa sih mereka takutkan. Kata Rasulullah, ya paman, katakan kepada mereka, ucapkan satu kalimat saja. Dengan kalimat itu jangankan Arab, seluruh manusia akan tunduk di bawah kalian. Ini kan mereka, Rasul berbicara dengan kadar penangkapan mereka bahwa persoalan kekuasaan. Kalau masalah kekuasaan jangan takut, jangan bukan sekedar orang Arab bisa dikuasai, seluruh manusia bisa dikuasai. Mereka